Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Di informasi kali ini berpamitan kepada orang tua pergi ke sekolah. Ada seorang siswi SMK di Cipayung, Jakarta Timur yang tak kunjung pulang sejak Jumat pekan lalu. Ia pergi dengan mengenakan seragam sekolah dan pihak keluarga pun telah menyebarluaskan informasi tentang kehilangan anak tersebut dan berharap putrinya dapat ditemukan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan siswi kelas 1 SMK Negeri 51 bernama Resma Novita, 16 tahun, berjalan kaki keluar dari gang rumahnya di Jalan Swadaya Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Ia berpamitan kepada orang tuanya pergi ke sekolah dengan mengenakan seragam sekolah dan membawa ransel hitam. Namun, orang tua Resma, Agus Supriyadi dan Tati mulai curiga ketika pada Jumat pulang sekolah putrinya tidak kunjung pulang ke rumah. Setelah itu orang tua Resma langsung mendatangi sekolah untuk memastikan keberadaan anaknya. Mereka pun terkejut saat mendengar kabar dari guru dan rekan Resma bahwa putrinya tidak masuk sekolah. Kemudian orang tua Resma kembali mencari ke tempat lain, tetapi tidak membuahkan hasil. Ironisnya, Resma juga meninggalkan ponselnya di rumah sehingga orang tuanya tidak bisa menghubunginya. Resma dikenal sebagai pribadi yang sangat tertutup dan tidak memiliki akun media sosial. Saat ini orang tuanya sangat khawatir akan kondisi putrinya tersebut. Setelah 24 jam, orang tua Resma bersama pengurus lingkungan langsung melaporkan kejadian itu ke markas Polsek Cipayung pada Sabtu pagi kemarin. Resma ini tertutup atau gimana sih Pak? Nah, kalau kepribadiannya emang anaknya tertutup, nggak pernah curhat, istilahnya ya emang tertutup sama sekali lah. Kalau ada apa-apa mungkin dia menggenggam perasaan tersendiri gitu. Warga yang berhasil menemukan Resma Novita bisa menghubungi Polsek Cipayung. Eko Budi, Jakarta. Usai dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Sektor Cengkareng bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu dini hari, pelaku pembunuhan korban seorang wanita yang hilang sejak 26 April 2022 lalu kini ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui pula motif tersangka tega menghabisi nyawa korban dikarenakan cemburu antara korban dan suami tersangka memiliki hubungan. Hilangnya seorang wanita bernama DN, 27 tahun, warga Cengkareng, Jakarta Barat, berakhir tragis. Pamit pergi dari rumah untuk buka puasa bersama pada 26 April lalu, korban ditemukan tewas di sebuah lahan kosong, sebuah perumahan wilayah Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, 2 hari setelah menghilang. 2 minggu penyelidikan kasus ini, aparat memastikan korban tewas dibunuh. NU 24 tahun tega membunuh korban secara sadis karena terbakar api cemburu. Tersangka emosi mengetahui korban menjalin hubungan cinta dengan suaminya dan akan segera diceraikan. Yang tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya ada hubungan dengan korban. Dibutakan amarah, tersangka menyusun rencana membunuh korban secara keji. Menggunakan ponsel sang suami, tersangka menghubungi korban, mengajaknya buka puasa bersama. Korban yang tidak curiga bertemu dengan tersangka di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Tersangka menjemput korban, mengaku sebagai keponakan sang suami. Korban kemudian dibonceng sepeda motor hingga ke sebuah lahan kosong sebuah perumahan di wilayah Bekasi yang sepi. Tersangka kemudian menghentikan sepeda motornya dan meminta korban menunggu. Tersangka yang sudah menyiapkan peralatan mulai dari kunci Inggris, gunting rumput hingga pisau dapur langsung membunuh korban secara sadis. Korban pun tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Tersangka kemudian membuang jasad korban di antara pepohonan bambu lalu melarikan diri. Setelah menunggu, tersangka berpura-pura untuk membeli minum. Setelah korban disuruh menunggu di motor, sampai melihat situasi kondisi korban lagi memain handphone, nah disitulah tersangka memukul kepala korban sebanyak 5 kali. Setelah jatuh, dilakukanlah penusukan.
Tersangka disangkakan pasal 340 Junto 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizal Tan, Jakarta.